Cerita horor kali ini diceritakan oleh Reza, yang ternyata saat pindah rumah itu tuh dulu didirikan di tanah kuburan. Ya jelaslah rumah itu jadi angker dan membuat Reza dan keluarganya ketakutan. Kejadian ini terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2007. Bareng gue Gitri, mari kita simak ceritanya. Awal mulanya itu ayahnya Reza dan Pak Agus membeli sebidang tanah bekas kuburan di desa yang diprivasi ya. Dan ibunya Bu Sari sempat menolak karena khawatir akan ada kejadian horor ya, tetapi akhirnya setuju dan rumahnya pun dibuat sesederhana mungkin lah, karena memang biar cepat selesai, jadi rumahnya dibikin sederhana dulu, nanti kalau ada dana lagi bisa dibangun lagi, bisa diperluas dan lain sebagainya lah. Beberapa minggu setelah pindah ya, pas Reza dan ayahnya sedang nonton TV, tiba-tiba ada batu aneh ya, seperti telur yang dilempar ke dinding rumah ya. Saat mereka mengecek keluar ya, karena kan suaranya keras bruk gitu loh, kaget. Mereka keluar ngecek dan mereka melihat ada sosok makhluk hitam legam bermata putih yang melarikan diri tanpa suara, dan Pak Agus pun meminta Reza tidak menceritakan kejadian ini pada ibunya karena takutnya nanti ibunya marah gitu loh. Karena udah dibilangin jangan bangun di situ tapi ngeyel. Nanti kan pasti ibunya bilang, "Tuh kan udah gue bilangin sih, tolol sih lu, goblok sih lu." Takutnya dibilang begitu. Akhirnya si Reza pun disuruh untuk merahasiakannya. Dan saat mereka lihat apa yang dilempar, ya itu benar yang tadi gue ceritain, itu batu yang berbentuk kayak telur gitu loh. Pada suatu hari, pada saat siang hari setelah kejadian pertama itu ya, pas Reza pulang sekolah dan melihat pintu rumahnya tertutup, tidak seperti biasanya ya. Setelah masuk, dia melihat 4 anak kecil bermain di ruang tamu. Saat Reza mencoba menyapa, anak-anak itu serempak menatapnya dengan wajah pucat dan datar. Nah, Reza itu kayak ngeh loh bahwa itu yang sebenarnya adalah hantu, arwah. Akhirnya Reza pun kabur dan memanggil ibunya. Seketika Reza kembali mengecek sambil datang ibunya juga ya, bareng sama ibunya. Tiba-tiba anak-anak itu udah hilang ya, dan ibunya pun bilang, "Halo lu, mana ada? Oh, tadi gue juga gak lihat ada anak-anak masuk kok. Jangan halu lu, sana lu, pergi lu, belajar sana." Padahal eh, Reza ini yakin banget bahwa itu tuh adalah hantu. Tapi ya ya udah sih, karena ibunya nggak percaya, mau gimana lagi. Suatu malam, Reza yang hendak tidur merasa ada yang mengetuk pintu kamarnya dan melihat adiknya Ratna masuk. Dia merasa aneh karena adiknya diam aja. Saat tidur, Reza merasa dadanya sesak dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia melihat asap hitam dan cahaya hijau di dekat pintu yang kemudian berubah menjadi sosok kuntilanak dan genderuwo bersamping gitu. Jadi berjejer samping kanan kiri itu loh. Kuntilanak itu tuh duduk di sisi kanannya, sementara pocong juga muncul lagi berada di sisi kirinya dan genderuwo itu di tengah. Kuntilanak itu pun mengelus kepala Reza dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Jadi kayak kayak baca-baca doa tapi dalam bahasa Jawa loh, itu kuntilanaknya loh. Terus tiba-tiba tubuh Reza gak bisa gerak ya, dan ia pun berteriak minta tolong.
Teriakan itu pun terdengar oleh orang tuanya dan seketika mereka masuk. Mereka juga melihat ketiga makhluk tersebut ya, genderuwo, ya, kuntilanak sama pocong. Dan genderuwo itu sempat menarik kaki Reza, mengancam akan terus mengganggu sampai mati gitu loh. Setelah kejadian itu, Pak Agus pun mengadakan pengajian untuk membersihkan rumah agar gangguan mistis di rumah mereka pun hilang gitu loh. Dan alhamdulillahnya juga reda gitu ya. Jadi gangguannya udah berkurang drastis. Tapi justru malah kemudian berpindah ke rumah tetangganya gitu loh. Jadi setelah rumah mereka udah gak ada gangguan, malah mereka dengar cerita bahwa sekarang rumah si tetangga ini yang dapat gangguan karena memang ya sama-sama dari tanah kuburan juga. Karena teror itu terus-terusan bergonta-ganti pindah rumah ya, akhirnya warga pun geram karena lama-lama juga merambah loh, merembeh ke yang rumahnya nggak bekas kuburan juga akhirnya kena imbasnya. Itulah kenapa akhirnya masyarakat bermusyawarah ya untuk membersihkan desa dari hal-hal gaib. Nah, disitulah eh, para ustadz-ustadz dari masjid-masjid di sekitar situ berkumpul, bermusyawarah, dan didengarkan oleh para warga, dan mereka pun sepakat untuk mengadakan tahlilan di setiap eh, RT masing-masing dan sambil keliling ya. Jadi tahlilannya itu sambil keliling doa itu tahlilan keliling ya. Pokoknya semua gang, semua jalan yang sempit yang apa juga dikelilingi. Jadi gitu loh ya. Setiap RT bikin tahlilan masing-masing ya yang diketuai oleh kepala RT dan mungkin ya Ustadz juga kalau kebetulan di RT itu ada Ustadznya. Tahlilannya di rumah RT, tapi itu cuma buat pertemuannya aja. Tapi pas pelaksanaan tahlilannya itu ya sambil jalan muter keliling desa ya, keliling desa, sorry, keliling RT ya, biar nggak terlalu lama mungkin tujuannya, biar nggak terlalu capek juga. Kalau keliling desa kan terlalu panjang ya, jadi biar efisien cukup keliling RT, jadi cukup RT masing-masing. Ya, jadi juga nggak terlalu membebani juga ya, karena kalau satu desa ya pasti untuk ngumpulinnya juga butuh ruangan yang lebar, yang besar gitu loh. Maka dari itu akhirnya disepakati untuk setiap RT melakukan tahlilan keliling. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Disitulah Pak Agus ini ya, ayahnya Reza itu kan ikut tahlilan gitu loh di RT-nya sendiri, terus dia keliling bareng-bareng warga, keliling RT ya, dan entah kenapa mereka itu sering banget dengar suara tolong, tolong, panas, panas, ampun tolong gitu loh. Setiap kali mereka lewat gitu loh, dan mereka emang sengaja jalannya pelan ya, tahlilan pelan ya, pokoknya entah kenapa di setiap deket rumah atau deket apa itu ya, itu selalu ada suara seperti itu. Dan mereka yakin ya setiap kali ada suara seperti itu mereka agak berhenti sebentar ya, sekitar 5 sampai 10 menit nanti lanjut lagi gitu loh. Atau minimal sampai suara itu hilang sendiri itu loh. Nanti lanjut lagi, keliling lagi, dan bener-bener bre, ngeri bre. Gimana enggak coba, setiap perjalanan itu pasti ada saja suara teriakan ampun, panas, tolong gitu loh. Namun setelah itu memang sudah nggak ada gangguan lagi. Alhamdulillah semua selesai dengan baik. Dan buat kalian yang punya cerita horor juga, tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi bareng gue di episode selanjutnya.